Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah bahwa salinan ijazah Pak Joko Widodo yang asli, salinan yang asli yang diserahkan, salinannya loh ya, salinan fotokopi yang asli yang dicap oleh UGM itu telah didapatkan oleh Bang Bonatua, fotokopinya ya. Nah, apa yang didapatkan oleh Pak Bonatua berupa salinan ijazah yang dilegalisir itu menandakan bahwa ini kemenangan demokrasi, ini kemenangan rakyat, dan ini kemenangan kejujuran. Bahwa selama bertahun-tahun ijazah Pak Joko Widodo itu ditutup-tutupi, ya, dirahasiakan sedemikian rupa dengan segala argumentasi, dengan segala upaya, dengan segala narasi. Tetapi Pak Bonatua kemudian melakukan satu terobosan hukum, yaitu melakukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik, sehingga ijazah Pak Joko Widodo secara hukum telah dinyatakan sebagai dokumen publik. Ya. Nah, ijazah ini menarik. Kata pihak UGM, Pak Jokowi adalah lulusan UGM. Tetapi pihak UGM tidak pernah sekalipun kalimat itu keluar dari rektor bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Tidak pernah itu keluar dari statementnya rektor UGM. Ya, yang keluar dari rektor UGM adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah tahun 80, kemudian pada tahun 83 naik tingkat dari sarjana muda ke program sarjana, dan tahun 85 adalah lulus ya atau menerima ya. Nah, ini yang menarik. Menariknya adalah ada dua. Pertama, ijazah yang didapatkan Pak Bonatua mengkonfirmasi bahwa basis data yang selama ini diteliti oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu ternyata tidak beda dengan salinan ijazah yang diserahkan ke KPU sebagai syarat pendaftaran calon presiden. Wujud fisiknya sama, informasi yang ada di dalam ijazah semua sama, mirip. Ada foto yang berkacamata, seorang pria berkumis berkacamata, ya. Dan kalau kita lihat ijazah itu dengan ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus, sama juga. Itu juga sama. Itu juga sama. Kalau ada teman-teman dari awal mengatakan, wah itu ijazah yang diteliti Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu bukan sumber yang valid, kami bisa mahfun karena kami memang belum melihat yang dikeluarkan oleh otoritas, yaitu KPU. Tapi begitu dikeluarkan oleh pihak otoritas, yaitu KPU, karena adanya paksaan dari Komisi Informasi Publik, maka terang benderanglah ijazah ini bahwa yang diunggah oleh Dian Sandi, yang didapatkan oleh Bang Bonatua di KPU, dari KPU, dan yang kami lihat analognya pada saat gelar perkara khusus mengkonfirmasi bahwa ijazah itu semua sama persis, tidak ada perbedaan. Kalau dia sama persis, pertanyaannya adalah ada dua. Apakah yang diteliti oleh Mas Roy dan Bang Rismon serta Dr. Tifa itu adalah data yang tidak valid? Ternyata valid. Yang kedua, apakah hasil penelitian itu kemudian harus dimintai pertanggungjawaban pidana? Ternyata hasil penelitian Mas Roy sejauh ini, dan kami yakini juga, karena tidak ada hasil penelitian tandingan dari pihak Pak Joko Widodo, maka hasil penelitian itu sepanjang tidak digugurkan oleh hasil penelitian yang sama, maka hasil penelitian itu secara ilmiah sah dan absah. Artinya mempunyai kekuatan ilmiah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah, ini menarik. Ketika kita bicara ijazah, maka kita bicara kekuatan pembuktian. Ternyata ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ke depan akan terbongkar. Satu, UGM mengatakan tahun 83 Pak Joko Widodo naik kelas dari program sarjana ke program sarjana. Tetapi coba teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia buka kembali rekaman hasil penjelasan Dirtipidum pada saat menjelaskan hasil penyelidikan laporan TPUA Dumas. Apa yang dikatakan oleh Dirtipidum? Tahun 83 Pak Joko Widodo melakukan KKN. Loh, ini kan aneh. Orang baru naik dari gelar sarjana muda ke program sarjana tapi sudah KKN. Bagaimana menjahit ini? Ini kejanggalan yang luar biasa. Artinya keterangan UGM tidak bisa disandarkan sebagai satu-satunya alat bukti, tetapi keterangan UGM harus bisa dibuktikan dengan keterangan-keterangan lain. Apalagi kalau kita bicara dokumen. Tahun 83 kata rektor, Pak Joko Widodo baru naik ke program sarjana. Loh, kok tahun 83 udah KKN? Gimana KKN itu kan buat program sarjana, Pak? Itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, Pak Joko Widodo mengatakan bahwa saya KKN-nya tahun 85. Oke, kita ikutin Pak Joko Widodo deh. Berarti keterangan Pak Joko Widodo bertabrakan dengan keterangan resmi dari Dirtipidum. Loh, kan Dirtipidum memeriksa dokumen. Pak Jokowi kan bukan
sudah memeriksa dokumen. Pak Jokowi menjalani proses perkuliahan, iya. Tetapi keterangan Pak Joko Widodo sebagai orang yang kuliah beda dengan hasil dari resmi negara berdasarkan hasil penelitian berkas dan dokumen. Ini kejanggalan yang luar biasa. Masa iya orang tahun 85 KKN, kemudian bulan November ya? November lulus. Pertanyaan kita, kapan lulus? 5 November. 3 Oktober. Pertanyaan kita, kapan Pak Joko Widodo KKN? Kalau tahun 85. Semester berapa Pak Joko Widodo KKN? Kemudian yang kedua, setelah KKN kan harus tulis skripsi. Kapan dia disebut Jack kalau begitu? Nah, itu nanti ada lagi. Nah, kalau Pak Joko Widodo lulus tahun 85, bersamaan dengan itu sebelumnya dia melakukan KKN, kapan dia menulis skripsi? Loh, ini kan runtutan peristiwa akademik yang harus diperhatikan secara cermat gitu loh. Itulah kejanggalan-kejanggalan. Ada satu lagi kejanggalan terbaru, yaitu ada istilah panggilan Jack. Ya, Jack. Jack ini tahun 80-an segitu belum terkenal itu. Ya. Filmnya Titanic, ya. 97 ya? Itu tahun 97. Ya. Itu Jack siapa? Jack. Atau Jack Sparrow? Jack Sparrow. Jack Sparrow juga baru itu. Ya. Jadi istilah Jack itu sudahlah. Ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak akurat menunjukkan bahwa semua kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, semua bukti, semua saksi yang dihadirkan itu kontradiksi antara satu dengan yang lain. Dan ini kalau dibawa ke persidangan, ini makin akan terbongkar barang ini. Dan rakyat akan menilai. Dan rakyat yang menilai mana yang berbohong untuk menutupi kebohongannya dan mana yang jujur berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Itu ya. Ya. Jadi saya merasa bersyukur bahwa dukungan rakyat makin besar, makin kuat. Mudah-mudahan ini ke depan akan kita, kebenaran itu tidak bisa dihindari. Kebenaran itu sesuatu yang meskipun dilakukan rekayasa seperti apapun, kebenaran tetaplah kebenaran, hak tetap hak, batil tetap batil.